Bijahin Nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Sahibul Bait Bapak Haji Atillah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Mutija Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta ibu-ibu jamaah salat subuh dan anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul salat subuh berjamaah dan juga hadir pengajian subuh atau asur. Mudah-mudahan istiqomahnya kita diganjar pahala yang tinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan daripada kajian kita, yaitu kitab Aqidatul Awwam yang ditulis oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, sampai kepada khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Jadi ini adalah khatimah, ujung akhir dari segala hal yang menyebutkan tentang hal-hal yang wajib dipercaya dan diyakini. Jadi ini ujungnya sampai situ. Artinya pembahasan terkait ilmu tauhid selesai sampai situ. Nah, sekarang pembahasan tentang Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Alam ini apa ya? Alam ini adalah siapapun yang selain Allah. Alamin itu siapapun selain Allah. Ta'astaqalan, siapapun selain Allah, termasuk di situ malaikat, termasuk manusia, termasuk jin, termasuk benda-benda yang mati, dan benda yang mati, batu, begitu, pasir, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat untuk mereka, karunia untuk orang-orang mukmin, karunia untuk orang-orang mukmin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi bilang
ana rahmatun muhdatun. Saya ini adalah sang pemberi kasih sayang. Saya ini adalah bentuk kasih sayang yang dihadiahkan untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat, hadis-hadis menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Ini Allah beri karunia kepada orang mukmin. Itba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablihi lafi dhalalin mubin. Ini dia salah satu ayat menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah karunia yang Allah berikan buat orang-orang mukmin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi diutus untuk semua manusia. Ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Terus lagi, Nabi Muhammad bukan hanya pembawa rahmah. Nabi Muhammad juga adalah paling afdolnya Nabi, paling afdolnya Rasul. Begitu, paling afdolnya Nabi, paling afdolnya Rasul. Rafa'na laka dzikrak. Rafa'na laka dzikrak. Banyak lagi. Terus ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli. Ini apa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sendiri katakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pimpinan penghulunya anak cucu Adam. Saya ini adalah tuannya anak cucu Adam nanti di hari kiamat. Dan itu bukan sebab kebanggaan, dan saya tidak membanggakan itu, kata Nabi SAW. Wa biyadi liwa'ul hamdi. Saya yang pegang bendera liwa'ul hamdi nanti di akhirat, di hari kiamat, dan saya tidak berbangga dengan itu. Wa ma min nabiyyin yawma idzin ada faman siwahu illa tahta liwa'i. Dan tidaklah ada seorang nabi pun pada saat itu, mulai dari Adam sampai selain Adam, kecuali dia di bawah daripada bendera Allah. Daripada bendera Allah. Ana awwalu syafi'in wa musyafa'. Saya yang paling pertama mendapatkan syafaat dan memberi syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang luar biasa. Tapi ada juga Nabi katakan, ma yaqbali li'abdin ayyaqula inni khairun min Yunus bin Matta'. Jangan tidak pantas seseorang itu menganggap diriku lebih baik dari Yunus bin Matta'. Nabi Yunus, kalau kita lihat zahirnya adalah bertolak belakang. Dan
Berarti Nabi katakan saya adalah penghulunya, anak cucu Adam. Saya mendapatkan syafaat paling pertama dan memberi syafaat. Saya seluruhnya para nabi di bawah benderaku. Terus saya adalah pimpinan para rasul. Saya adalah dan seterusnya. Bertolak belakang dengan kata-kata jangan tidak pantas seseorang memuliakan aku lebih daripada Yunus bin Matta. Maka ulama jawab ya, ini hadis menunjukkan sisi ketawaduan Nabi Muhammad SAW pertama. Terus yang kedua adalah agar orang-orang tidak meyakini atau tidak berprasangka bahwasanya Yunus bin Matta memiliki kekurangan. Begitu. Terus alasan yang ketiga, agar orang-orang tidak berkeyakinan adanya keunggulan tertentu di antara para nabi di dalam dasar kenabiannya, di dalam dasar kerasulannya. Setiap nabi, setiap rasul sama semuanya. Hanya saja memang memiliki kelebihan tersendiri. Yaqul dzalika qabla an ya'rifa man huwa afdal. Yang keempat, alasan keempat adalah Nabi bilang itu sebelum Nabi tahu bahwasanya beliau adalah paling afdalnya makhluk. Paling afdalnya makhluk. Begitu. Terus Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimu Abdul Manafi Yatasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Ini wajib setiap mukallaf mengetahui nasabnya Nabi Muhammad SAW dari sisi ayah dan dari sisi ibu. Dari sisi ayah dan dari sisi ibu. Kita mesti tahu tuh nasabnya Nabi Muhammad SAW dari sisi ayah dan dari sisi ibu. Dari sisi ayah, Nabi Muhammad SAW memiliki nasab Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay terus bin Ghalib bin Fihr bin Malik terus bin bisa dicas sebenarnya. Bin Malik
bin Nadar, kemudian bin Kinana, kemudian bin Khuzaimah, kemudian bin Mudrikah, kemudian bin Ilyas, kemudian bin Mudar, kemudian bin Nizar, kemudian bin Ma'ad, kemudian bin Adnan. Nah, ulama yang mungkin nasabnya Nabi Muhammad yang paling muktamad adalah sampai Adnan. Walaupun sebagian ada yang menyebutkannya sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, itu dari sisi nasab ayahnya Nabi Muhammad. Semuanya orang-orang besar. Nasabnya Nabi Muhammad dari sisi ayah semuanya adalah orang-orang besar, orang-orang pembesar Quraisy di zamannya, tokoh-tokoh di zamannya. Adapun asalnya dari sisi ibu adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, ketemu dari Kilab ke atasnya ketemu dengan kakek-kakeknya Nabi. Tadi kakeknya Nabi ada yang namanya Kilab, ketemu di situ. Di kakek yang kelima, ibu dan ayahnya Nabi bertemu di kakek yang namanya Kilab. Bertemu di situ. Ada namanya nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Itu semuanya punya namanya masing-masing. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bukan nama aslinya. Aslinya namanya Amir. Abdul Muthalib itu namanya aslinya Amir. Ada yang katakan namanya Syaibatul Hamdi. Itu Abdul Muthalib. Terus Hashim namanya Amr atau Al-Ala, Amrul Ala gitu. Namanya Hashim karena tinggi martabatnya di kalangan masyarakat. Ini Hashim. Ini karena apa namanya disebutkan Amr. Terus Abdul Manaf namanya Mughirah aslinya. Jadi banyak bukan nama-nama asli.
disusui pertama kali oleh ibunya, yaitu Sayyidah Aminah. Baru kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, baru Halimah Sa'diyah, Halimah binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad. Jadi Halimah ini orang kurang mampu, kemudian kedatangan Nabi Muhammad jadi orang yang sejahtera, rumahnya jadi berkah, kambingnya jadi banyak keluar susunya. Berkatnya menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tinggal bersama Sayyidah Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun tinggal bersama Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad, ayah beliau wafat ketika berada di Madinah. Ketika berada di Madinah dalam perjalanan berdagang, ketika umurnya Nabi Muhammad masih 8, usia daripada ayah beliau masih 8 sama dia 18 tahun. Tinggalnya masih muda, 18 tahun. Walaupun ada yang katakan 20 tahun, ada yang katakan 25 tahun, ada yang katakan 28 tahun, ada yang katakan juga 30 tahun. Kalau hasil umur tinggalnya muda. Ayahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya waktu itu masih hamil. Nabi Muhammad usia kurang lebih 2 bulan. Ada yang katakan 7 bulan. 7 bulan, ada yang katakan usia 7 bulan, ada yang katakan 2 bulan hamil, ada yang katakan udah lahir baru 7 bulan meninggal, ada yang katakan 9 bulan, ada yang katakan juga 18 bulan. Tapi yang diambil para ulama kebanyakan adalah umur 2 bulan di dalam kandungan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya ketika meninggal Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, itu malaikat bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ilahana wa sayyidana baqiya nabiyyuka yatiman." Wahai Tuhanku, itu kau biarkan Nabi yang kau akan utus menjadi seorang yatim, bahkan masih kecil, karena diangkat yatim itu ketika seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya sebelum balik. Sebagaimana kita tahu, balik itu tandanya apa? Balik itu tandanya udah kita sebutin. Nah, kalau udah balik tidak disebut yatim lagi. Ini definisi yatim, walaupun banyak perbedaan. Bahkan ulama itu mengatakan yang disebut yatim itu adalah orang yang gak punya ilmu dan juga gak punya adab. Komplitnya orang gak punya ilmu, gak punya adab. Kadang-kadang ada orang punya ilmu gak punya adab, masih lumayan. Ada lagi orang punya adab gak punya ilmu, masih bagus. Ini komplit, gak punya ilmu, gak punya adab, sempurna nih orang benar-benar yatim. Ini yatim yang sempurna, gak punya ilmu, gak punya adab. Gak punya ilmu, gak punya adab. Waliyadzubillah, sama na'udzubillah. Jadi malaikat bilang, kesianan ini masih kecil, udah yatim. Kata malaikat bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah jawab, ana hafizun lahu wa nasir. Saya yang akan menjaganya dan saya yang akan menjadi penolongnya. Begitu. Nah, terus salah satu ulama ada namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Beliau mengomentari perihal yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW yang masih kecil sudah menjadi yatim. Hal yang demikian itu adalah agar Nabi Muhammad SAW li'alla yakuna alaihi salatu wassalam haqqa wajibin di makhluk. Nabi Muhammad tidak memiliki kewajiban kepada seorang makhluk. Artinya begitu. Nabi gak ada kesempatan untuk bakti sama orang tuanya, Nabi Muhammad SAW. Ada yang katakan juga agar Nabi Muhammad SAW merenungkan, mengerti bahwasanya kemuliaan yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, power, sokongan, dukungan didapat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang tuanya, bukan dari bapaknya yang jadi tokoh, bukan dari ibunya yang terhormat, bukan juga dari kekayaan kakek-kakeknya, tapi kemuliaan Nabi Muhammad datangnya dari Allah. Terus agar Nabi Muhammad dapat lebih sayang kepada orang fuqara, orang yatim. Karena Nabi merasakan sendiri hidup susah, pindah tempat dari rumah ibunya, pindah ke rumah Halimah, pindah ke rumah Abu Thalib, pindah ke rumah Abdul Muthalib, terus pindah ke rumah Abu Thalib, pindah-pindah di tempat-tempat kerabatnya, begitu. Makanya Nabi katakan irhamul yatama wa akrimul ghuraba, sayangi anak yatim dan hormati orang-orang asing. Orang-orang asing artinya yang baru bepergian, yang bukan orang asli situ, orang-orang pendatang. Fa inni fi halis sigar, kata Nabi, karena saya masih kecil ini dulu adalah seorang yang yatim, seorang yang asing, seorang yang bukan orang yang dianggap, begitu. Inna Allah la yanzuru ilal gharib kulla yawm alfa marrah. Orang-orang asing yang tidak dianggap itu Allah selalu memandang wajahnya setiap harinya 1000 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi Nabi itu kemuliaannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, kalau ada yang mau nanya boleh. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah terima segala amal-amal ibadah kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi